Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan debat hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita sehingga sekarang yaitu zaman terang benderang. Pemirsa, saya Gadis Clarissa selaku moderator akan menuntun kegiatan debat kali ini. Debat ini akan mengangkat tema suara demokrasi dan akan mengusung mosi pemilihan ketua OSIS berdasarkan suara terbanyak dari siswa, siswi, dan guru di sekolah. Di sebelah kiri saya terdapat 2 orang dari tim A yaitu tim pro yang siap untuk mendukung mosi pada hari ini. Di sebelah kanan saya terdapat 2 orang dari tim B yaitu tim kontra yang siap menyangga mosi pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan perkenalan singkat dan sejenak dari tim A. Kepada tim A dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, kami dari tim Pro dengan saya sendiri yaitu Jessica Prahayu Alexander selaku pembicara pertama dan di sebelah saya ada Namira Ruzihlin selaku pembicara kedua. Kami sangat menyetujui mosi pada hari ini karena mosi pada hari ini memiliki banyak sekali dampak yang positif. Dan juga kami akan memaparkan fakta serta data yang logis untuk mendukung argumen kami. Dan kami juga tidak akan segan untuk menyanggah argumen yang akan diberikan dari tim kontra. Terima kasih. Terima kasih kepada tim A. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan perkenalan singkat dari tim B. Kepada tim B, disilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari tim B selaku tim kontra dengan saya Bagas Kumara sebagai pembicara pertama dan di sebelah saya Muhammad Faris Samang sebagai pembicara kedua. Kami dengan tegas menolak mosi yang akan diajukan pada hari ini dan kami yakin bahwa argumen yang akan kami sampaikan lebih efektif dibandingkan dengan mosi yang diajukan pada hari ini, sehingga kami juga tidak akan segan untuk menyanggah argumen dari tim Pro. Terima kasih. Terima kasih kepada tim A dan tim B atas perkenalan singkatnya. Baiklah pemirsa, mari kita simak argumen dari tim Pro mengenai mosi pada hari ini. Pemirsa, kami sangat menyetujui dan mendukung mosi pada hari ini, karena mosi pada hari ini memiliki banyak sekali dampak yang positif. Dengan pemilihan berdasarkan suara terbanyak, tentunya bahwa ketua OSIS yang terpilih adalah kandidat yang memiliki suara terbanyak. Tentunya ini akan menanamkan nilai keadilan, karena ketua OSIS yang terpilih bukanlah semata-mata karena ada faktor lainnya yang tidak dapat disaingi oleh kandidat lain, seperti faktor materi ataupun usaha yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Namun, ketua OSIS yang terpilih adalah kandidat yang memiliki suara terbanyak dari warga sekolahnya. Selain itu, kelebihan lainnya dengan melalui voting atau pemilihan suara dapat membuat siswa untuk lebih termotivasi dalam berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan maupun kampanye. Ini juga mendorong calon untuk menyusun program yang lebih baik dan tentunya menarik untuk memikat hati sang pemilih. Selain itu, ini juga dapat mempersiapkan dan membiasakan diri untuk memilih berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang jelas. Karena ketika sudah berusia 17 tahun, kita akan mengikuti kegiatan yang akan menentukan kepala negara kita, yaitu presiden selanjutnya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan argumen dari tim B. Kepada tim B, disilahkan. Kami tidak setuju dengan mosi pada hari ini dan kami lebih setuju jika pemilihan ketua OSIS berdasarkan pemilihan MPK karena perlu dicatat bahwa sistem ini dapat mengurangi risiko pemilihan yang hanya didasarkan pada popularitas ataupun kampanye yang tidak substansial. Calon yang terpilih berdasarkan MPK tentunya akan dan telah dinilai secara objektif dan juga komprehensif. Selain itu, MPK sebagai badan yang lebih berpengalaman dan juga memahami mengenai dinamika sekolah tentunya lebih mampu menilai calon ketua OSIS berdasarkan kriteria yang lebih mendalam seperti kompetensi, visi, misi, serta tujuan yang lebih relevan. Ya, tentunya karena MPK lebih berpengalaman dan lebih mengetahui mengenai keorganisasian dibandingkan dengan siswa-siswi di sekolah yang belum tentu tahu mengenai dan apa itu
organisasi. Maka memilih calon ketua OSIS melalui MPK dapat memastikan bahwa calon yang terpilih adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk bekerja dengan baik dalam struktur organisasi OSIS sehingga menghindari perubahan kepemimpinan yang tidak stabil dalam berorganisasi. Terima kasih. Argumen dari masing-masing tim sudah disampaikan. Marilah kita simak sanggahan dari masing-masing tim. Pemilihan ketua OSIS melalui MPK tidak sebagus itu. Memang benar bahwa sistem MPK dapat mengurangi fokus popularitas dari calon kandidat. Tapi meskipun demikian, hal ini juga dapat membuat proses pemilihan ketua OSIS yang demokratis menjadi kurang demokratis karena mengabaikan suara siswa yang memiliki pandangan berbeda terhadap calon kandidat dan tidak memberi hak kepada siswa untuk memilih ketua OSIS. Interupsi. Jika pemilihan ketua OSIS menggunakan pemilihan suara yang demokratis, itu berpengaruh dengan kualitas kandidat yang terpilih. Karena kandidat yang terpilih dalam pemilihan suara tidak selalu menjamin bahwa calon yang terpilih adalah calon yang paling berkualitas. Terkadang, suara terbanyak bisa didapatkan melalui kampanye tidak substansial atau janji yang tidak realistis. Bahkan, yang lebih kotornya lagi, pemilihan ketua OSIS menggunakan pemilihan suara bisa saja suara siswa dibeli oleh salah satu kandidat. Interupsi, jika dalam pemilihan ketua OSIS berdasarkan pemilihan suara terbanyak terdapat hal kotor seperti itu, maka jangan mengira bahwa pemilihan ketua OSIS berdasarkan MPK tidak terdapat hal kotor. Karena pemilihan ketua OSIS berdasarkan pilihan MPK dapat terjadi penilaian yang tidak objektif ataupun dipengaruhi oleh hubungan pribadi antara MPK maupun kandidat ketua OSIS. Sebagai contoh, jika MPK memiliki hubungan yang dekat dengan salah satu kandidat, maka jika MPK tersebut memiliki rasa yang tidak tanggung jawab, MPK tersebut akan memilih kandidat tersebut sebagai ketua OSIS. Interupsi, saya menyanggah dengan tegas argumen yang disampaikan oleh tim pro karena peristiwa tersebut adalah peristiwa yang dapat terjadi untuk MPK yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Interupsi, nyatanya banyak MPK yang tidak bertanggung jawab dengan tugasnya. Selain itu, pemilihan berdasarkan MPK tidak menjamin bahwa ketua OSIS yang telah terpilih memiliki kinerja yang bagus. Jika pemilihan melalui MPK dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, serta jika pemilihan ketua OSIS dilakukan oleh MPK, maka itu tidak menjamin bahwa kinerja. Interupsi, maaf saudaraku. Namun, jika melaksanakan pemilihan ketua OSIS dilaksanakan dengan pemilihan suara agar dapat mempersiapkan untuk di masa yang akan datang, nyatanya masih banyak siswa yang tidak peduli dengan kegiatan kampanye maupun di saat pemilihan suara, sehingga mereka memilih tanpa melihat dan memikirkan secara matang mengenai visi, misi, dan tujuan yang telah disiapkan oleh masing-masing kandidat ketua OSIS. Interupsi, maka dari itu saudaraku, penting untuk membiasakan sejak dini mengenai pemilihan suara, kampanye, dan hal-hal terkait, serta penting untuk menegaskan bahwa sangat penting untuk menyimak kandidat saat melakukan kampanye, apalagi hal-hal yang disampaikan mengenai visi, misi, tujuan, serta kinerja selanjutnya. Karena suara yang kita berikan menentukan masa depan kita. Ingatlah bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Baik, selanjutnya mari kita akan memberikan waktu sejenak untuk masing-masing tim mempersiapkan kesimpulan yang mereka peroleh. Kita akan memulai dari tim A terlebih dahulu, yaitu tim pro, lalu akan dilanjutkan dengan tim B, yaitu adalah tim kontra. Kami menyimpulkan bahwa tim kontra memiliki keresahan dengan mosi pada hari ini, dikarenakan pengaruh kesiapan kandidat untuk menjadi ketua OSIS, serta hal-hal curang yang telah terjadi. Sehingga kami memiliki saran agar melakukan pemilihan ketua OSIS dengan pemilihan suara. Namun sebelum itu, kandidat harus melewati beberapa tes terlebih dahulu, baik tes secara tertulis, wawancara, tes sikap, untuk mengetahui seberapa siap kandidat untuk menjadi ketua OSIS. Ya, saya setuju dengan kesimpulan yang disampaikan oleh tim A. Namun saya akan menambahkan bahwa agar tidak terjadinya kecurangan lainnya, perlu ditegaskan bahwa kandidat yang melakukan kecurangan akan diberikan sanksi yang sangat berat terhadap kandidat maupun pihak-pihak yang ikut serta dalam kecurangan tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada tim A dan tim B, yaitu tim pro dan kontra. Tak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung hati para penonton. Saya Gadis Klarisya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.